Kita awali informasi pertama, pemirsa beraksi di konser musik komplotan copet di adang polisi saat melarikan diri di Surabaya, Jawa Timur. Tim Resmob Polrestabes Surabaya mengejar dan mengadang laju mobil yang dikendarai komplotan di Jalan Gubernur Suryo. 6 orang pelaku berhasil dibekuk tanpa perlawanan dan langsung digiring ke Mapolres Tabes Surabaya. Dari dalam mobil, polisi mengamankan sedikitnya 15 unit ponsel yang diduga hasil kejahatan. Sebelumnya, polisi telah mengintai komplotan copet ini saat beraksi di konser musik. Dari 15 ponsel yang disita, baru 4 orang korban yang melaporkan kehilangan. Namun, polisi memastikan semua barang bukti akan dicocokkan dengan korban lain yang mengalami kecopetan saat konser. Kemudian pada saat itu juga tim kami langsung melaksanakan penyelidikan. Kita sebar di semua titik yang pada akhirnya kita temukan ya, yang terindikasi bahwa orang tersebut melakukan pencopetan. Akibat perbuatannya, 6 copet ini mendekam di balik jeruji Mapolres Tabes Surabaya dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Baru menghirup udara bebas, seorang mantan napi kembali ditangkap anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku bersama komplotannya melakukan aksi kejahatan modus tukar ATM di Bandara Soekarno-Hatta. Inilah CCTV saat pelaku AM yang baru bebas dari penjara bersama komplotannya menggiring korban ke gerai anjungan tunai mandiri atau ATM di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta. AM yang berlaga sebagai WNA Brunei Darussalam berhasil meyakinkan korban, di mana sebelumnya diiming-imingi dia akan diajak bisnis elektronik dengan harga murah. Namun untuk memulai bisnis, korban wajib memiliki tabungan, sehingga pelaku dan korban menunjukkan saldo ATM. Usai menunjukkan isi saldo ATM, diam-diam pelaku bersama komplotannya mencatat PIN ATM baru. Sambil menuju terminal keberangkatan, pelaku dengan cepat menukar ATM korban dan langsung berpisah. Di tengah perjalanan, korban mendapat notifikasi transaksi transfer ke bank lain sebesar 41 juta rupiah, sehingga tersadar menjadi korban penipuan modus tukar ATM. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta yang mendapatkan laporan langsung menangkap pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui bahwa salah satu tersangka yang sudah kami amankan itu sebelumnya pada tahun 2024 telah melakukan tindak pidana yang sama, penipuan dengan modus tukar ATM. Kemudian divonis oleh pengadilan di daerah Bogor itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara AM dijerat pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang ITE tentang transaksi elektronik, ancaman hukuman maksimal pidana 3 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Asnegara, iNews melaporkan. Kepala Cabang Bank Plat Merah di Bekasi ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terikat lakban. Polisi telah meringkus 4 pelaku, penculik dan pembunuh korban. Warga desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria di area persawahan dengan kondisi korban terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah mengembalakan hewan ternak dan langsung melapor ke pihak desa setempat. Sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi. Dari keterangan polisi, korban merupakan kepala cabang bank BUMN di kawasan Cempaka Putih. Sebelumnya, CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Kini polisi telah mengamankan 4 orang pelaku, 1 orang pelaku masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara jenazah Kepala Cabang Bank Plat Merah Muhammad Ilham Pradita telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Jenazah rencananya dimakamkan berdampingan dengan makam orang tuanya di Pemakaman Umum Bogor, Jawa Barat.
Usai dilakukan otopsi dan identifikasi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Keramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Kepala Cabang Blang Plat Merah Muhammad Ilham Pradita telah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keluarga dan sejumlah rekan kerja dan kerabat yang menunggu sejak siang turut mengantar jenazah untuk dimakamkan. Sebelum dimakamkan di Pemakaman Umum Bogor, Jawa Barat, jenazah disolatkan di kediamannya di kawasan Pasir Kuda, Bogor, Jawa Barat. Jenazah akan dimakamkan bersandingan dengan makam orang tuanya. Pihak keluarga juga berharap pihak kepolisian dapat mengungkap motif utama kasus pembunuhan tersebut dan meringkus seluruh pelaku yang terlibat. Seorang siswa SMP tewas dibunuh temannya sendiri, lalu jasadnya dibuang ke parit di Deli Serdang, Sumatera Utara. 4 pelakunya merupakan tetangga korban yang sempat mereka kematian seolah-olah kecelakaan. Setelah 2 bulan penyelidikan, polisi akhirnya mengungkap penyebab kematian Muhammad Ilham, remaja berusia 13 tahun yang jasadnya ditemukan dalam parit di Deli Serdang, Sumatera Utara. Di hadapan petugas, keempat mereka mengaku menganiaya korban dengan senjata tajam dan batu hingga tewas. Motif pembunuhan karena dendam dan sakit hati, korban kerap mengejek orang tua salah satu pelaku. Usai membunuh korban, pelaku sempat merekayasa kematian seolah-olah karena kecelakaan. Baru kami dapatkan 4, 1 masih kami dalam tahap pengejaran dengan memukul batu ya. Gitu targetnya aja. Berapa lama Pak yang DPO ini Pak? Kita target secepatnya aja, paling maksimal dah. Tapi kami juga kami mengucapkan terima kasih pada masyarakat dan juga sama rekan-rekan media juga sudah bisa membantu kami dalam mengungkap kasus ini. Diketahui peristiwa pembunuhan ini terjadi pada pertengahan April lalu di kawasan Jalan Kebun Sayur, Kecamatan Lubuk Bakam. Jasad korban ditemukan warga pada keesokan harinya. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan tanda-tanda kecelakaan sehingga Satlantas Polres Deli Serdang melimpahkan kasus tersebut ke Satreskrim. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin Anyus melaporkan. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan hanyut di aliran Kali Baru, Keramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih selidiki penyebab tewasnya korban. Warga dihebohkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas yang hanyut di aliran Kali Baru di kawasan Jalan Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur, Kamis siang. Korban diperkirakan berusia kisaran 55 sampai 60 tahun. 6 personel tim evakuasi Gulkarmat, Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi kejadian. Tadi kita dapat laporan penemuan mayat pada pukul 13.20. Anggota polisi melaporkan bahwa terdapat mayat tadi di Kali Baru, Jalan Bogor. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur, kemudian dilakukan identifikasi mendalam. Polisi juga masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.